أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini, sahabat. Malam itu turun dengan tenang di atas kota Yerusalem. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan yang basah oleh embun. Di langit, bulan menggantung penuh, seakan menjadi saksi bagi takdir besar yang perlahan sedang ditulis. Di dalam istana yang megah, seorang raja duduk dalam diam. Dialah Nabi Daud alaihi salam, pemimpin yang adil, hamba yang taat, dan ayah yang menyimpan kegelisahan dalam hatinya. Usianya tidak lagi muda, dan pengalaman panjang telah mengajarkannya bahwa kekuasaan bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah yang berat di hadapan Allah. Namun malam itu, pikirannya tertuju bukan pada kerajaan, melainkan pada seorang anak yang sejak kecil menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Seorang anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan pikiran yang dalam. Dialah Sulaiman. Sejak usia belia, Sulaiman telah duduk di majelis ayahnya, menyimak perkara rakyat, mendengar keluh kesah mereka, dan sesekali memberikan pandangan yang membuat para orang tua terdiam kagum. Bukan sekadar kepintaran, melainkan hikmah sesuatu yang tidak bisa diajarkan, melainkan dianugerahkan. Dan Nabi Daud tahu, anugerah itu bukan tanpa tujuan. Malam ini, keputusan besar akan disampaikan. Sebuah amanah yang akan mengubah arah kehidupan, bukan hanya bagi Sulaiman, tetapi juga bagi seluruh Bani Israel. Namun di balik keputusan itu, tersembunyi ujian. Ujian tentang ambisi, kecemburuan, dan takdir yang tidak selalu mudah diterima. Di luar sana, dunia masih tampak tenang. Namun sesungguhnya, badai sedang menunggu waktunya untuk datang. Sejak kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan kecerdasan dan hikmah yang luar biasa. Ayahnya Nabi Daud melihat potensi besar dalam diri putranya. Nabi Sulaiman sering diajak untuk berdiskusi dalam urusan pemerintahan, mendengarkan perkara yang diajukan rakyat, dan memberikan pendapatnya. Pada suatu malam, Nabi Daud memanggil Nabi Sulaiman ke ruang peristirahatannya. Udara malam di Yerusalem terasa sejuk, dan sinar bulan memantulkan cahaya lembut ke dalam ruangan. "Sulaiman, kemarilah," ujar Nabi Daud dengan suara lembut tetapi tegas. Nabi Sulaiman mendekat dan duduk di sisi ayahnya. Wajahnya muda, tetapi matanya memancarkan kebijaksanaan yang jauh melebihi usianya. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu, wahai anakku," lanjut Nabi Daud. "Kau memiliki hikmah yang tidak biasa untuk anak seusiamu. Ketika aku tiada nanti, kau akan menggantikan aku sebagai pemimpin Bani Israel." Mata Nabi Sulaiman membesar. Ia terkejut tetapi tetap menjaga sikap hormat. "Ayah, bukankah kakakku Absalom lebih pantas? Dia lebih tua, lebih kuat, dan lebih berpengalaman." Nabi Daud tersenyum tipis. Kepemimpinan bukan soal usia atau kekuatan fisik, tetapi soal hikmah dan keadilan. Allah telah menunjukkan bahwa kau memiliki sifat-sifat itu. Nabi Sulaiman menunduk. Ia tidak merasa dirinya layak, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan ayahnya. "Jika itu kehendak Allah, aku akan menerimanya, ayah. Tetapi bagaimana dengan Absalom? Aku takut dia tidak akan menerima keputusan ini." Wajah Nabi Daud berubah serius. "Aku tahu Sulaiman Absalom memiliki ambisi besar, tetapi kau harus siap menghadapi segala tantangan, karena ini adalah ujian dari Allah." Di sisi lain istana, Absalom mendengar kabar bahwa Nabi Daud berencana menjadikan Sulaiman sebagai penerusnya. Amarahnya membara. Ia merasa bahwa dirinya lebih pantas menjadi raja daripada adiknya yang lebih muda. "Adilkah ini?" gumamnya dalam hati. "Aku adalah putra sulung. Aku yang seharusnya menjadi raja." Ia mulai merancang rencana untuk merebut takhta. Dengan cerdik, ia mendekati rakyat Bani Israel, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan janji-janji manis. Pada suatu pagi, Absalom berdiri di depan gerbang istana. Menyambut orang-orang yang ingin menghadap Nabi Daud, ia berbicara kepada seorang petani tua yang membawa masalah tanah. "Wahai paman, apa yang membawamu ke sini?" tanyanya dengan ramah. "Saya ingin mengadu kepada raja, wahai pangeran," jawab petani itu. "Apa masalahmu?" Setelah mendengar keluhan petani itu, Absalom berkata, "Andai saja aku yang menjadi raja, aku akan memastikan masalah seperti ini diselesaikan dengan cepat dan adil. Tetapi sekarang kau harus menunggu lama untuk bertemu ayahku." Kata-katanya penuh siasat. Petani itu terkesan oleh perhatian Absalom, mulai menyebarkan kabar bahwa sang pangeran lebih peduli kepada rakyat daripada raja. Hari demi hari pengaruh Absalom semakin besar. Ia mengirimkan mata-mata ke seluruh pelosok negeri untuk menyebarkan propaganda.
pimpinan pendukung Absalom berkata kepada mata-mata itu, "Ketika kalian mendengar suara terompet, itu adalah pesan Absalom kepada para pendukungnya. Berkumpullah dan proklamasikan dia sebagai raja." Suatu pagi ketika Nabi Daud sedang duduk di serambi istana bersama para penasihatnya, terdengar suara gemuruh di luar. Sorak-sorai rakyat menggema, dan suara terompet terdengar dari kejauhan. Salah seorang pengawal masuk tergesa-gesa. "Wahai baginda, rakyat menyerukan Absalom sebagai raja. Ia telah mengumpulkan banyak pendukung dan sedang menuju istana." Wajah Nabi Daud berubah, tetapi ia tetap tenang. "Kita tidak akan melawan dengan kekerasan. Aku tidak ingin darah tumpah di tanah yang suci ini." Dengan suara berat, Nabi Daud memerintahkan pengikut setianya untuk meninggalkan istana. Mereka menyeberangi sungai Yordan dan berlindung di Bukit Zaitun. Di sana Nabi Daud menghabiskan malamnya dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah. "Ya Allah," bisiknya di tengah malam yang sunyi, "jika ini adalah ujianmu, maka berikanlah aku kekuatan untuk melewatinya. Selamatkan rakyatku dari kehancuran, dan tunjukkan jalan yang benar kepada anakku Absalom." Setelah beberapa hari berlindung di Bukit Zaitun, Nabi Daud memutuskan untuk mengambil kembali takhtanya. Ia memanggil para pengikut setianya dan memerintahkan mereka untuk menyerang Yerusalem. Namun sebelum mereka berangkat, Nabi Daud memberikan pesan penting kepada komandan pasukannya. "Ketika kalian menemukan Absalom, jangan sakiti dia. Tangkap dia hidup-hidup. Dia tetap anakku." Pasukan Nabi Daud bergerak menuju Yerusalem. Di sana mereka bertemu dengan pasukan Absalom. Pertempuran pecah. Meskipun pasukan Absalom lebih besar, mereka tidak memiliki strategi yang kuat. Pasukan Daud berhasil memukul mundur mereka. Absalom yang berada di atas kudanya mencoba melarikan diri ke hutan. Namun rambut panjangnya yang terurai tersangkut di dahan pohon, tergantung di sana, tidak bisa bergerak. Salah seorang prajurit Nabi Daud menemukannya dan memanggil komandan mereka. Meskipun Nabi Daud telah memerintahkan agar Absalom ditangkap hidup-hidup, komandan itu memutuskan untuk membunuhnya karena khawatir ia akan melawan lagi di masa depan. Ketika berita tentang kematian Absalom sampai kepada Nabi Daud, raja itu jatuh terduduk. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Anakku Absalom, mengapa kau harus mati? Andai aku bisa menggantikanmu, aku akan melakukannya." Kesedihan Nabi Daud begitu mendalam, tetapi ia tahu bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. Ia kembali ke Yerusalem dan memulihkan ketertiban di kerajaan. Setelah beberapa tahun memerintah dengan bijaksana, Nabi Daud merasa bahwa waktunya di dunia ini hampir habis. Ia memanggil Nabi Sulaiman ke kamarnya. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah-olah semua makhluk tahu bahwa perpisahan sedang mendekat. "Sulaiman," ujar Nabi Daud dengan suara lemah, "waktuku telah tiba, kerajaan ini adalah amanah Allah, dan sekarang aku menyerahkannya kepadamu." Nabi Sulaiman menggenggam tangan ayahnya. Matanya dipenuhi air mata. "Ayah, aku tidak tahu apakah aku mampu memikul tanggung jawab sebesar ini." Nabi Daud tersenyum tipis. "Kau tidak sendirian, anakku. Allah bersamamu. Mintalah kepadanya kekuatan dan hikmah, dan kau akan mampu memimpin dengan adil." Beberapa hari kemudian, Nabi Daud wafat dalam usia lanjut. Nabi Sulaiman dinobatkan sebagai raja, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh ayahnya. Nabi Sulaiman memulai masa pemerintahannya dengan berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surah Syad ayat 35, Allah mengabulkan doanya. Nabi Sulaiman memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan, menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Ia menjadi pemimpin yang dihormati oleh manusia, jin dan hewan. Ia meneruskan warisan ayahnya dengan penuh kebesaran. Sahabat, terima kasih telah menyimak hingga detik ini. Semoga dukungan ini menjadi wasilah datangnya keberkahan dan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan di-subscribe, like, comment, and share. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.